Malam itu angin berhembus kencang di atas atap pondok pesantren Nurul Hikmah yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Para santri baru saja menyelesaikan wirid malam Jumat ketika tiba-tiba terdengar suara batu menghantam genteng. Brak, genteng pecah, debu beterbangan, dan sebagian santri terlonjak ketakutan. Beberapa di antaranya segera menutup jendela dan mengintip dari balik tirai, berharap kejadian seperti pekan lalu tidak terulang lagi. Tapi harapan tinggal harapan, teriakan dan suara tawa kasar kembali menggema dari luar pagar pondok. "Keluar kalian semua, ayo kita bakar pondoknya." Suara serak dan garang terdengar dari kejauhan. Suara itu bukan asing bagi sebagian warga sekitar, itu suara Bawor, preman yang telah jadi mimpi buruk kampung dalam beberapa bulan terakhir. Ia dikenal kejam, tidak kenal takut, dan bahkan aparat pun segan berurusan dengannya. Kini ia tampaknya sengaja memilih pondok pesantren sebagai sasaran kekacauan barunya. Tak ada yang tahu pasti alasannya, tapi yang jelas, teror ini sudah berlangsung 3 pekan berturut-turut. Di dalam kamar kecilnya, Gus Ikdam tetap duduk tenang dengan kitab kuning terbuka di hadapannya. Meski suara gaduh terdengar jelas, wajahnya tetap teduh. Seolah suara itu hanyalah angin malam yang lewat sebentar. Tapi hatinya berbicara lain, ia tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini adalah serangan dari hati yang kotor, dari jiwa yang dipenuhi kebencian. Ia menutup kitabnya perlahan, lalu berdiri dan memandang langit malam dari jendela. Di halaman pondok, beberapa santri senior mencoba menjaga ketenangan. "Tenang, jangan panik, kita jangan keluar, ini ujian dari Allah," teriak Ustaz Fahmi, tangan kanannya Gus Ikdam. Namun suara itu nyaris tenggelam oleh teriakan Bawor yang makin mendekat, disertai suara knalpot motor yang meraung-raung. Beberapa batu kembali dilemparkan ke arah pagar pondok, dan seorang santri nyaris terkena lemparan itu jika tidak segera berlindung di balik tembok. Warga sekitar hanya bisa menonton dari kejauhan. Mereka tahu siapa Bawor dan takut jika berbuat sesuatu bisa memicu amukan lebih besar. Ada yang menghubungi polisi, tapi seperti biasa, tak ada tindakan cepat. Bawor seolah punya kuasa di kampung itu, dan pondok pesantren kini menjadi panggung keangkuhannya. Tapi mereka lupa satu hal, tempat ini dipimpin oleh sosok yang bukan manusia biasa. Gus Ikdam akhirnya melangkah keluar dari kamarnya. Jubah putihnya berkibar pelan diterpa angin. Ia menatap pagar pondok yang kini bergetar karena tendangan dari luar. Santri yang melihatnya langsung menunduk dan memberi jalan. "Cukup," ucap Gus Ikdam lirih, namun suaranya seolah bergema di seluruh penjuru pondok. Semua tiba-tiba diam, bahkan suara raungan motor pun mendadak berhenti. Bawor, yang sedang bersiap memanjat pagar, tertegun sesaat ketika melihat sosok berjubah putih keluar. Cahaya lampu pondok menyinari wajah Gus Ikdam yang penuh ketenangan, namun matanya menyala dengan wibawa yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya, Bawor merasa ada yang berbeda. Ada semacam getaran aneh dalam hatinya, seolah tubuhnya ingin mundur tapi egonya menolak. Ia belum tahu, malam itu adalah awal dari akhir keangkuhannya. Pagi harinya, pondok masih terasa mencekam. Genteng yang pecah, pagar yang penyok, dan dinding yang penuh coretan menghiasi wajah pondok pesantren yang biasanya damai. Para santri membersihkan halaman dengan wajah lesu. Beberapa di antaranya masih terlihat trauma, terutama para santri kecil yang semalam menangis ketakutan. Sementara itu, Gus Ikdam tetap tenang, mengajak semua santri berzikir setelah subuh, menebar ketenangan di tengah ketakutan. Di sudut dapur pondok, Ustaz Fahmi berdiskusi dengan beberapa warga yang diam-diam datang pagi-pagi. Mereka membawa kabar penting, yang semalam itu, Bawor, Gus, preman dari Gang Pasar Londo, dia memang sudah sering buat onar di kampung ini. Tapi baru kali ini berani ganggu pondok, ujar Pak Darto, seorang tokoh masyarakat. Matanya penuh kekhawatiran, "Kami juga takut, Gus. Dia bawa anak buahnya, semuanya bekas napi, keras kepala, dan tak kenal agama." Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk pelan, hatinya menimbang. Ia bukan tipe yang cepat tersulut emosi, tapi juga tak akan membiarkan kehinaan terhadap agama dibiarkan. Pondok adalah tempat menimba ilmu dan mendekat pada Allah, bukan tempat untuk dijadikan sasaran arogansi preman jalanan. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar gangguan. Ini peringatan dari Allah untuk menguji kesabarannya sebagai pemimpin umat. Di sisi lain, Bawor tertawa keras di sebuah warung kopi di ujung kampung. Dikelilingi 4 anak buahnya,
ia bercerita soal aksi semalam seperti pahlawan yang menang perang. Gus Ikdam itu siapa? Cuma ustaz kampung. Gua bisa bikin podoknya rata kalau mau, katanya dengan bangga. Orang-orang di warung tak berani menegur, hanya pura-pura tertawa agar tak ikut jadi sasaran. Dalam hatinya, Bawor memang merasa besar. Tak ada yang bisa melawannya selama ini. Namun satu hal yang membuat Bawor heran, kenapa tubuhnya terasa berat pagi ini. Sejak bangun tidur, lehernya kaku, pundaknya sakit seperti habis dihantam besi. Tapi ia tak mau memperdulikan. Ia tetap tertawa, walau dalam hatinya ada rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali terlintas wajah Gus Ikdam yang diam menatapnya semalam, jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengaku takut. Sore harinya, Gus Ikdam berjalan ke balai desa, menghadap kepala desa dan meminta agar ada mediasi dengan Bawor. Bukan untuk menyerah, tapi demi kedamaian warga, katanya. Tapi kepala desa hanya bisa mengangkat tangan. Kami sudah coba berkali-kali, Gus. Dia tak mau datang. Bahkan polisi pun segan menyentuhnya. Dia seperti tak tersentuh hukum. Gus Ikdam menghela napas dalam-dalam. Kali ini, mungkin bukan jalur hukum yang akan berbicara. Malamnya, Gus Ikdam kembali duduk di serambi musola. Ditemani segelas air putih dan kitab tua warisan kakeknya, ia mulai membaca beberapa ayat sambil memejamkan mata. Hatinya bicara pada Tuhan, ia memohon petunjuk, bukan kekuatan. Ya Allah, tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan bimbinglah dia yang masih tersesat, gumamnya lirih. Cahaya lampu remang-remang menari di wajahnya yang tenang. Di kejauhan, angin malam kembali berhembus, seolah membawa firasat akan badai yang lebih besar. Dan benar saja, malam berikutnya Bawor kembali muncul, tapi kali ini tidak hanya dengan batu dan caci maki. Ia membawa senjata tajam dan niat yang lebih gelap. Tapi ia tak tahu, ia sedang menantang bukan hanya seorang ustaz, tapi seorang wali yang dirahmati dengan karomah. Malam kembali turun dengan bayang-bayang ketakutan yang lebih pekat dari biasanya. Para santri dikumpulkan lebih awal di aula utama oleh Ustaz Fahmi. Kita tetap zikir seperti biasa, ucapnya sambil menatap jendela yang mulai bergetar karena suara knalpot motor yang meraung dari kejauhan. Ketegangan memuncak, tapi di tengah gemetar anak-anak dan desahan takut para santri, Gus Ikdam muncul dengan sorban putihnya, tenang seperti biasa. Gus Ikdam meminta seluruh santri memejamkan mata, mengucap kalimat tauhid, dan memohon perlindungan pada Allah. Lantunan zikir mengalun lirih, menyayat sunyi malam. Tapi di luar, suara tawa Bawor dan anak buahnya terdengar seperti nyanyian iblis. Mereka berdiri tepat di depan gerbang pondok, kini membawa senjata tajam dan botol berisi bensin. Kalau malam ini kalian masih sembunyi, pondok ini gue bakar, teriak Bawor dengan sorot mata penuh benci. Dengan langkah pelan namun mantap, Gus Ikdam keluar dari aula. Para santri membisu, tak ada yang berani menghentikan. Semua mata tertuju pada sosoknya yang berjalan menuju gerbang pondok, sendirian, menghadapi sekelompok preman dengan niat jahat. Namun bukan rasa takut yang terpancar dari wajah Gus Ikdam, melainkan wibawa yang menggetarkan jiwa siapapun yang memandangnya. Ketika sampai di hadapan gerbang, Gus Ikdam tak mengangkat suara. Ia hanya berdiri, memandang Bawor dalam-dalam. Tatapan itu tajam, menusuk, seolah menembus lapisan jiwa yang selama ini dikunci rapat oleh kesombongan. Bawor, ucap Gus Ikdam lembut, aku tahu kamu marah, tapi jangan jadikan pondok ini tempat untuk melampiaskan kebencian. Di sini, anak-anak belajar mengenal Tuhan. Bawor mendengus keras, jangan sok suci, Gus. Gua udah capek lihat orang sok alim kayak lu. Semua cuma munafik. Ia mengacungkan golok ke arah Gus Ikdam, tapi tangannya bergetar. Tubuhnya terasa berat lagi, seperti malam sebelumnya. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, dan untuk sesaat, ia merasa seperti ada yang mencekik dari dalam dirinya sendiri. Gus Ikdam mengangkat tangan kanannya perlahan, tak menyentuh siapapun. Aku hanya memberimu peringatan, jangan kau sentuh tempat ini lagi. Kalau kau masih datang dengan niat buruk, bukan aku yang akan bertindak, tapi dia yang kau tantang. Suaranya rendah, namun menggema di dada Bawor seperti palu godam yang menghantam harga dirinya. Tiba-tiba, lampu-lampu jalan padam. Angin bertiup kencang, membuat debu dan daun beterbangan. Para preman terdiam, sebagian mundur satu langkah. Dari balik bayang-bayang malam, terdengar suara seperti deru badai, padahal langit masih cerah.
Bawor tertegun. Ada yang tidak wajar malam itu. Goloknya jatuh ke tanah tanpa ia sadari. Seketika itu juga, Bawor memutuskan mundur. Ia meludah ke tanah dan berkata, "Gua gak takut." Tapi ini belum selesai. Lalu ia berbalik, diikuti anak buahnya yang tak seberani mulanya. Mereka melarikan diri, membelah malam yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di balik gerbang, Gus Ikdam hanya memejamkan mata sejenak. Hatinya tahu, ini baru permulaan. Ujian sebenarnya belum datang. Sejak malam itu, Bawor mulai berubah. Bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih gelisah. Ia tak lagi tertawa keras seperti biasanya. Di warung kopi tempatnya biasa pamer kekuatan, kini ia hanya duduk diam, menatap kosong ke arah jalan. Anak buahnya saling berpandangan bingung, tak berani bertanya. Mereka tahu, ada yang salah dengan bos mereka, tapi tak satu pun yang cukup berani menyentuh luka yang belum mereka pahami. 3 malam berturut-turut, Bawor tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia diseret ke dalam mimpi yang sama, dirinya terkurung dalam kobaran api, dikelilingi oleh sosok berjubah putih dengan wajah bercahaya. Sosok itu tidak bicara, tapi dari matanya terpancar amarah dan belas kasih yang saling bertabrakan. Setiap kali Bawor mencoba melawan, api makin membesar. Dan selalu, sebelum ia terbangun dengan napas terengah, terdengar satu kalimat menggema di telinganya, "Kau sedang menantang yang tak kau kenal." Tubuh Bawor makin melemah, lehernya kaku, punggungnya nyeri, dan setiap malam ia bermimpi dibakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba ke dukun langganan yang dulu pernah membantunya jadi kebal bacok, tapi anehnya, saat masuk ke bilik sang dukun, dukun itu mendadak muntah darah dan memintanya pergi. "Ada kekuatan besar dalam tubuhmu, Bawor. Tapi itu bukan milikmu, itu amarah dari langit," ujar si dukun dengan mata membelalak ketakutan. Di tengah kegelisahan itu, Bawor memberanikan diri pergi ke musola kecil di dekat pasar. Ia duduk di luar, tak masuk, hanya menunduk di bawah lampu redup. Tangannya bergetar, ingin mengetuk pintu, tapi hatinya menolak. Rasa malu dan gengsi menahannya. Ia, yang selama ini mengaku raja jalanan, kini tak sanggup melawan bayangan seorang Gus Ikdam yang hanya menatapnya tanpa satu pun ancaman fisik. Sementara itu, Gus Ikdam tetap menjalankan aktivitas pondok seperti biasa. Ia tak pernah menyebut nama Bawor lagi, dan justru menyuruh santri-santrinya mendoakan preman itu setiap malam. Yang keras hatinya, doakan agar dilembutkan. "Jangan minta azab, tapi mohonkan hidayah," ucapnya lembut pada para santri yang terdiam mendengar kebesaran hati sang guru. Bagi Gus Ikdam, kemenangan bukan soal membuat musuh hancur, tapi membuat musuh sadar. Namun diam-diam, Gus Ikdam tahu, gangguan dari Bawor bukan semata amarah manusia. Ada yang lebih gelap bersemayam di balik tubuh preman itu. Malam ketika Bawor membawa senjata, Gus Ikdam merasakan hawa aneh, seperti bisikan jin yang marah terganggu. Ini bukan hanya soal dendam, tapi juga ada yang memanfaatkan kebenciannya, bisik hati Gus Ikdam saat berdoa tengah malam, sujud di atas sajadah tuanya. Kabar soal mimpi buruk dan sakit aneh yang menimpa Bawor mulai tersebar di kampung. Beberapa orang mulai berbisik, jangan-jangan itu akibat melawan Gus Ikdam. Tapi tetap saja, tak semua percaya. Beberapa menganggap itu kebetulan, atau bahkan karma. Tapi satu hal pasti, sejak malam ia mengacungkan golok ke wajah seorang guru, hidup Bawor tak lagi tenang. Dan pada malam keempat, Bawor bermimpi lebih dari sekadar terbakar. Ia melihat dirinya berdiri di depan gerbang pondok, diselimuti api, sementara dari dalam pondok keluar cahaya besar yang menyilaukan. Sosok berjubah putih itu berjalan ke arahnya dan kali ini berbicara, "Datanglah padaku dengan niat yang bersih, atau kau akan hancur oleh murkamu sendiri." Bawor terbangun dengan tubuh penuh keringat, lalu menangis untuk pertama kalinya sejak menjadi preman. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah seolah menyesap kepedihan seseorang. Di sebuah sudut pasar, Bawor duduk termenung. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya menggigil meski tidak sedang sakit. Mimpi-mimpi aneh yang terus berulang telah menggerogoti keberaniannya. Gengsinya sebagai preman yang ditakuti perlahan digerus oleh rasa takut yang tak ia pahami. "Apa yang terjadi denganku?" bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Anak buahnya mulai kehilangan kepercayaan. Salah satu dari mereka, Ujang, mendekat dan berkata pelan, "Wor, lu gak kayak biasanya. Kalau emang ada masalah, bilang." Tapi Bawor hanya menggeleng pelan. Ia tahu,
Ini bukan masalah dunia biasa. Ini bukan soal utang, dendam, atau musuh sesama manusia. Ini tentang jiwanya yang diguncang. Tentang nurani yang selama ini dikubur hidup-hidup, kini mulai berteriak minta dibebaskan. Di sisi lain, Gus Ikdam kembali menggelar pengajian umum di halaman pondok. Ratusan warga datang, bukan hanya untuk mendengar ceramah, tapi juga karena penasaran dengan sosok yang bisa membuat seorang preman brutal terdiam. Dalam tausiahnya, Gus Ikdam berkata, kadang Allah tidak menurunkan bala dalam bentuk petir atau banjir, tapi cukup dengan mengguncang hati seseorang sampai ia tidak bisa tidur nyenyak. Itulah bentuk kasih sayang agar manusia kembali ke jalannya. Kata-kata itu sampai ke telinga Bawor lewat rekaman ponsel warga. Ia mendengarkan diam-diam di kontrakan kecilnya. Dan untuk pertama kalinya, hatinya bergetar karena kebenaran, bukan karena rasa takut. Ada sesuatu dalam suara Gus Ikdam yang tak bisa dijelaskan. Tegas, namun lembut. Menegur, namun mengajak. Hatinya tergerak, tapi gengsinya masih menjadi tembok yang tinggi. Malam harinya, setelah salat Isya di musola pasar, tempat yang dulu ia anggap cuma tempat orang tua mengeluh, Bawor berdiri lama di luar pondok Gus Ikdam. Ia tidak berani masuk, hanya berdiri di balik pohon besar sambil menatap pintu gerbang yang kini terasa seperti gerbang neraka dan surga. Sekaligus, gue cuma mau tanya, kenapa lu gak takut sama gua? Gumamnya lirih, meski tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Dan malam itu, seperti jawaban atas gumamannya, seorang santri keluar dan melihatnya. Bawor, tanyanya pelan, Gus Ikdam udah lama nunggu kamu. Kalimat itu membuat tubuh Bawor gemetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi kakinya, seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kemauan, perlahan melangkah masuk. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak tak beraturan. Saat tiba di Serambi, Gus Ikdam sudah duduk di sana. Tenang, seperti biasa, tidak ada marah, tidak ada heran. Hanya senyum lembut yang menyambut, seolah kedatangan Bawor adalah sesuatu yang sudah ia nantikan sejak lama. Assalamualaikum, suara Bawor pelan, hampir tercekat. Tapi Gus Ikdam menjawab mantap, Waalaikumsalam, Wor. Duduklah, semua orang punya masa lalu. Yang penting, bagaimana kamu melangkah sekarang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bawor menundukkan kepala di hadapan seorang ulama. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar, keberanian sejati bukan saat menggenggam senjata, tapi saat berani mengakui bahwa dirinya selama ini tersesat. Udara malam terasa berat ketika Bawor duduk berhadapan dengan Gus Ikdam di Serambi pondok. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Tidak ada cemooh, tidak ada pertanyaan menyudutkan. Gus Ikdam hanya menatapnya lembut, seakan menunggu dengan sabar hingga Bawor siap bicara. Dan untuk pertama kalinya, mulut preman itu bergetar mencoba merangkai kata, namun yang keluar justru isak tertahan. Aku capek, Gus, ucapnya parau, nyaris berbisik. Capek pura-pura kuat, pura-pura kebal, padahal setiap malam aku takut tidur. Air matanya jatuh, menetes di atas lantai Serambi. Sosok yang dulu menebar teror kini duduk lunglai, luluh di hadapan seorang guru yang bahkan tak pernah menyentuhnya sekalipun. Tangisan itu bukan sekadar penyesalan, tapi luapan beban bertahun-tahun yang akhirnya pecah tak terbendung. Gus Ikdam tidak segera bicara. Ia membiarkan Bawor menangis, membiarkan laki-laki yang pernah mengacungkan golok padanya meluruhkan ego dan kesombongan. Setelah cukup lama, barulah ia angkat bicara. Tangisanmu malam ini lebih kuat dari ribuan langkah kakimu selama jadi preman. Karena ini bukan kelemahan, Wor, ini permulaan. Gus Ikdam kemudian mengajaknya masuk ke dalam masjid kecil pondok. Di sana, sajadah telah terbentang. Tanpa banyak kata, beliau mengajari Bawor wudhu dengan benar, lalu mengimaminya salat taubat 2 rakaat. Bawor mengikuti, masih gemetar, air matanya terus mengalir. Setiap gerakan salat terasa berat namun melegakan. Dan ketika ia sujud, tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, ampuni aku, ucapnya pelan dalam isakan. Tangannya menekan sajadah, seperti ingin mengikat dirinya pada bumi agar tak kembali tersesat. Setelah salat selesai, Gus Ikdam meletakkan tangan di bahu Bawor. Setiap manusia punya sisi gelap, tapi Allah lebih luas dari itu. Jangan takut kembali, jangan ragu berubah. Bawor hanya mengangguk lemah, seperti anak kecil yang baru belajar berdiri. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk bersila di dalam masjid, menatap kitab-kitab yang tersusun rapi di rak kayu.
Hatinya yang dulu keras seperti batu, kini mulai luluh oleh cahaya yang ia kira tak akan pernah bisa disentuhnya. Keesokan paginya, kabar tentang Bawor yang menginap di pondok menyebar seperti api. Para warga terkejut, anak buahnya lebih kaget lagi. Bawor, di pondok, nginep pula, gumam salah satu anak buahnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika mereka melihat sendiri, Bawor keluar dari masjid dengan sarung dan peci pinjaman, wajah sembab namun damai, dan senyum kecil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun perubahan Bawor bukan akhir dari cerita, justru, ini awal dari ujian sesungguhnya. Di balik gang kecil dekat pasar, seorang tokoh lama yang pernah mengendalikan Bawor dari belakang, mulai merasa terusik. Kalau Bawor mulai ikut-ikutan pondok, pengaruh kita di kampung ini habis, ujarnya dingin. Sosok itu bukan preman sembarangan, dia ahli ilmu hitam, dan ia tak akan tinggal diam melihat anjingnya berubah menjadi domba. Di sebuah rumah tua yang tersembunyi di balik rerimbunan bambu, seorang lelaki berambut gimbal dan bermata tajam tengah membakar dupa hitam. Namanya dikenal dengan sebutan Ki Jagasatru, mantan guru spiritual Bawor yang dulu memberinya kekuatan kebal dan keberanian semu. Ia bukan sekadar dukun biasa, tapi pengabdi ilmu hitam dari garis keturunan lama yang menolak tunduk pada cahaya. Malam itu, ia marah. Anak didikku kini sujud pada orang suci, ini penghinaan. Ki Jagasatru mengamati api lilin yang menyala tak wajar, lalu membaca mantra kuno dengan suara parau. Di hadapannya, boneka jerami berbentuk manusia digantung terbalik, dan pada dadanya tertulis satu nama, Ikdam. Matanya menyipit penuh dendam. Kau pikir kau bisa mencuci tangan si Bawor dariku? Dia milikku, dan kau, Gus Ikdam, akan kubuat sujud padaku, bukan pada Tuhanmu. Sementara itu, di pondok, Bawor mulai menjalani hari-hari sebagai santri baru. Ia belum fasih baca Al-Quran, tapi semangatnya luar biasa. Ia ikut bersih-bersih masjid, membantu di dapur, dan bahkan ikut mengaji malam meski masih terbata-bata. Santri-santri lain awalnya heran, bahkan beberapa takut, tapi lambat laun mereka melihat ketulusan di balik tubuh kekar penuh tato itu. Bawor bukan lagi preman, ia sedang belajar menjadi manusia. Namun malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Bawor tidur di serambi masjid, tubuhnya mendadak kejang. Keringat dingin membanjiri dahinya, dan dari mulutnya keluar erangan yang bukan seperti suara manusia. Para santri panik, dan segera memanggil Gus Ikdam. Dengan tenang, Gus Ikdam duduk di samping Bawor, meletakkan tangannya di dada preman yang kini tengah dirasuki sesuatu. La haula wala quwata illa billah, bisiknya lirih, namun penuh getaran. Tiba-tiba, tubuh Bawor terangkat beberapa senti dari lantai, lalu menghantam tanah keras. Dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya, anak ini milik kami. Kau tak berhak mengambilnya. Santri-santri berteriak, beberapa pingsan karena tak tahan melihat pemandangan menyeramkan itu. Tapi Gus Ikdam tetap duduk teguh, wajahnya tak gentar sedikit pun. Kau salah, dia milik Allah. Bukan milik jin sepertimu. Gus Ikdam mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Suasana menjadi berat, udara terasa pekat. Tiba-tiba lampu masjid padam seketika, dan hanya cahaya bulan yang menyelinap dari celah genteng. Bawor meraung keras, lalu menangis seperti anak kecil. Saat itu pula, sesosok bayangan hitam keluar dari tubuhnya, melesat ke arah dinding dan menghilang seolah terbakar oleh bacaan suci. Suasana hening seketika, Bawor terbaring lemas, tubuhnya gemetar hebat. Setelah kejadian itu, Gus Ikdam berkata, perjalananmu belum selesai, Wor. Masih ada yang ingin menarikmu kembali ke jurang. Tapi yakinlah, selama kamu bertahan di jalan ini, cahaya Allah akan menjagamu. Bawor menatap guru itu dengan mata merah dan sembab, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, pertarungan baru saja dimulai, dan kali ini bukan lagi soal otot atau golok, tapi soal iman dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Di tempat lain, Ki Jagasatru memecahkan kendi tanah liat berisi darah ayam jantan. Kau menang satu putaran, Ikdam, tapi perang ini belum selesai. Ia lalu menatap langit malam yang memerah di ujung, seakan memberi pertanda bahwa badai yang lebih besar tengah menanti pondok sederhana itu. Sejak malam penuh teror itu, suasana di pondok berubah. Para santri jadi lebih waspada, dan beberapa dari mereka mulai merasa takut. Mereka tak pernah membayangkan bahwa ada kekuatan gelap yang berani menyentuh lingkungan suci seperti pondok ini. Namun Gus Ikdam tetap tenang.
Ia tahu ini bukan semata serangan pada Bawor, tapi ujian bagi seluruh pondok. Kalau gelap mulai marah, itu tandanya terang semakin dekat, ujarnya kepada para santri, mencoba menenangkan mereka. Bawor sendiri belum bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk, wajah Ki Jagasatru yang murka, darah yang mengalir dari tangannya sendiri, dan suara-suara memanggilnya dari lorong gelap. Tapi ia tak lari. Setiap habis subuh, ia duduk lama di serambi, menatap langit sambil membaca zikir yang diajarkan Gus Ikdam. Tubuhnya memang masih penuh bekas luka masa lalu, tapi jiwanya perlahan mulai menyembuhkan diri. Pada suatu malam, Gus Ikdam memanggil Bawor ke ruang tamu khusus pondok. Di sana sudah ada 2 tamu lain, ulama sepuh dari pesantren tetangga dan seorang kiai muda yang dikenal ahli dalam ilmu hikmah. Kita tidak bisa biarkan Ki Jagasatru terus mencengkram dari bayang-bayang, ujar Gus Ikdam. Kita harus hadapi. Bawor menunduk, tubuhnya bergetar. Kalau harus ke sana, Gus, aku ikut. Dia pernah memberiku kekuatan, tapi kini aku ingin memutus ikatan itu. Malam itu juga, mereka bertiga bertolak ke tempat tinggal Ki Jagasatru. Tidak dengan senjata, tapi dengan doa, zikir, dan niat yang bersih. Perjalanan menuju rumah Ki Jagasatru seperti menembus kabut gelap. Pepohonan bergoyang tak wajar, suara burung hantu menggema, dan hawa dingin menggigit tulang. Bawor yang dulu tak pernah takut apapun kini merasa dadanya sesak. Tapi ia genggam tasbih pemberian Gus Ikdam, menguatkan langkahnya di atas jalan yang seolah dipenuhi bara. Sesampainya di depan rumah Ki Jagasatru, pintu terbuka sendiri. Bau kemenyan bercampur amis darah menyambut mereka. Ki Jagasatru sudah menunggu, duduk di singgasana bambu dengan sorot mata merah membara. Kau datang juga, murid durhaka, suaranya serak, penuh dendam. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Gus Ikdam sudah melangkah maju. Tak ada murid durhaka di sini. Yang ada hanya seorang hamba yang kembali pada Tuhannya. Pertarungan tak terjadi secara fisik. Namun udara di sekitar mendadak berat, seolah langit menurunkan gumpalan petir yang tak terlihat. Ki Jagasatru membaca mantra sambil menaburkan abu ke udara, tapi setiap kali ia coba menyakiti, doa Gus Ikdam dan kiai-kiai lainnya membungkus tempat itu dengan cahaya tak kasat mata. Bawor terduduk, tubuhnya kembali kejang. Ki Jagasatru berteriak keras, kau milikku. Aku beri kau kekebalan, kau tak bisa pergi. Namun saat itulah, Bawor bangkit. Dengan tubuh gemetar, ia bersujud di lantai rumah gurunya sendiri dan berteriak, aku milik Allah. Aku tak butuh kekuatan darimu lagi. Jeritan itu membuat Ki Jagasatru terguncang. Tubuhnya mulai bergetar, mata putihnya terbalik. Doa-doa semakin lantang memenuhi ruangan. Dan dalam sekejap, sesosok bayangan hitam meledak di udara, meninggalkan aroma hangus yang menyengat. Ki Jagasatru tak bersuara lagi. Tubuhnya tergolek lemas, dan hawa angker rumah itu perlahan menghilang. Bawor menangis, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari ilmu hitam, dari dendam, dari masa lalu. Gus Ikdam mengangkatnya dengan lembut, dan berbisik, kemenangan sejati adalah ketika kau menang melawan dirimu sendiri. Setelah peristiwa di rumah Ki Jagasatru, nama Bawor mulai terdengar kembali di kampung-kampung. Namun kali ini, bukan sebagai preman yang menebar ketakutan, melainkan sebagai lelaki yang meninggalkan jalan gelap dan memilih hidup dalam bimbingan pesantren. Meski demikian, tak semua orang langsung percaya. Banyak warga yang masih memandangnya dengan curiga, dan beberapa bahkan terang-terangan menghina. Jangan-jangan cuma sandiwara, kata seorang warga saat melihat Bawor membantu bersihkan masjid. Bawor tahu perjalanan menuju taubat sejati tak akan mudah. Ia sudah mencoret nama lamanya, namun bayangan masa lalu tak bisa dihapus semudah itu. Ia terus bekerja keras, membantu warga membetulkan gat, mengangkat karung beras untuk dapur umum, dan menjaga keamanan masjid dari orang-orang mabuk yang sering datang mengganggu. Setiap hinaan ia balas dengan senyum, setiap cemooh ia jadikan pelecut. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa letih menanggung beban dosa lama yang tak kunjung sirna. Suatu malam, Gus Ikdam memanggilnya ke serambi belakang. Suasana pondok hening, hanya suara jangkrik menemani. Wor, kamu sudah jauh melangkah. Tapi masih ada satu yang belum kamu selesaikan, ucap Gus Ikdam sambil menatap langit. Bawor terdiam. Ia tahu maksudnya. Aku belum minta maaf ke semua orang yang pernah kulukai, ya Gus? Tanya Bawor pelan. Gus Ikdam mengangguk. Iya, dan kamu tahu,
Itu bukan hal yang mudah. Tapi justru itulah ujian terberat. Keesokan harinya, Bawor berjalan kaki menuju kampung yang dulu pernah ia taklukkan dengan kekerasan. Ia membawa 2 kantong berisi beras dan amplop berisi uang secukupnya, hasil dari kerja kerasnya selama di pondok. Setiap rumah yang ia datangi, ia ketuk perlahan, membungkuk, dan memohon maaf dengan mata berkaca-kaca. Beberapa orang menutup pintu, tak sudi melihat wajahnya. Tapi beberapa lainnya memeluknya erat, menangis, dan berkata, "Kami sudah lama menunggu hari ini, War." Perjalanan itu menguras batin. Bawor seperti disayat ribuan pisau kecil saat melihat luka-luka lama yang ia timbulkan. Seorang ibu tua bahkan menunjukkan bekas luka di kaki anaknya, hasil tendangan Bawor 10 tahun lalu. "Tapi sekarang anak saya sudah jadi ustaz muda," ujar sang ibu sambil tersenyum lirih. Bawor tersungkur sujud di hadapannya, menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, luka yang ia torehkan butuh waktu panjang untuk sembuh. Tapi langkah awal harus dimulai dari keberanian meminta maaf. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan tersebar ke seluruh warga. Pondok pesantren Darul Iman, tempat Gus Ikdam mengajar, mengadakan pengajian akbar. Namun yang mengejutkan, salah satu penceramah yang dijadwalkan adalah Bawor. Banyak yang penasaran, bagaimana mungkin mantan preman kini berdiri di mimbar suci. Saat hari itu tiba, ribuan orang memadati lapangan pondok. Dan di tengah keraguan dan sorotan mata penuh tanya, Bawor naik ke atas panggung dengan suara gemetar. Ia buka dengan salam, lalu bercerita tentang siapa dirinya dulu, dan siapa dirinya sekarang. Ia tidak menyembunyikan satu pun dosanya. Ia buka luka-luka itu satu persatu, lalu menunjuk ke arah Gus Ikdam yang duduk di sisi panggung. "Kalau bukan karena beliau, aku mungkin sudah mati dalam lumpur dosa," katanya dengan suara parau. Suasana hening. Banyak yang terdiam, banyak pula yang menunduk menahan haru. Ketulusan dalam suaranya memecahkan tembok prasangka yang selama ini membungkusnya. Dan di akhir ceramahnya, Bawor berteriak lantang, "Aku bukan siapa-siapa, aku hanya orang yang pernah sangat hina, tapi Allah beri aku kesempatan kedua. Jangan remehkan mereka yang ingin berubah." Sorak takbir menggema, dan air mata mengalir di wajah banyak orang. Bawor menunduk dalam, lalu turun dari mimbar. Hari itu, namanya kembali dikenal, bukan sebagai preman, tapi sebagai hamba Allah yang bersujud, dan berdiri tegak di jalan yang benar. Sejak hari itu, Bawor tidak lagi dikenali sebagai pria yang menakutkan. Nama buruknya yang pernah mencengkeram hati masyarakat kini terhapus oleh keberanian dan kejujurannya untuk berubah. Namun, meski ia kini berdiri di jalan yang benar, tak semua orang siap menerima perubahan tersebut. Beberapa orang masih memandangnya dengan tatapan penuh keraguan. Ada yang hanya diam saja, ada pula yang masih mencibir ketika ia melintas. Tapi Bawor tak peduli. Ia tahu, waktu yang akan membuktikan siapa dirinya yang baru. Suatu pagi, Gus Ikdam memanggil Bawor ke ruangannya. "War, kamu sudah berhasil melewati banyak ujian. Tapi ingat, ujian terbesar bukan hanya datang dari luar. Terkadang, ujian terbesar datang dari dalam dirimu sendiri," kata Gus Ikdam dengan lembut. Bawor menatapnya dengan penuh tanya. "Apa maksud Gus?" tanya Bawor. Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu berkata, "Kadang kita merasa sudah cukup baik, tapi setan akan selalu mencari celah untuk merusak kita dari dalam. Kamu harus terus berjaga." Hari itu juga, Bawor kembali ke jalan yang dulu ia jalani, jalan yang penuh ujian batin. Tanpa sadar, ia mulai merasakan godaan-godaan kecil yang menggoda hatinya. Terkadang, saat ia melihat teman-teman lamanya yang dulu terlibat dalam perbuatan keji, hatinya merasa rindu. Rindu akan kekuatan yang dulu memberinya kenyamanan semu. Namun, dengan cepat ia menepisnya. "Ini bukan jalan yang aku pilih lagi," katanya dalam hati, sambil terus berjalan menuju masjid. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai tersebar di kampung tentang sebuah perkelahian besar yang akan terjadi. Seorang preman dari luar kota, yang mendengar tentang perubahan Bawor, datang menantangnya. "Dia yang dulu berani menghajar orang, sekarang jadi pelacur agama," kata preman itu sambil tertawa kasar. Bawor mendengar kabar itu. Tanpa ragu, ia menuju lokasi yang disebutkan, sebuah lapangan terbuka tempat para preman biasa berkelahi. Namun kali ini, ia bukan lagi Bawor yang dulu. Di lapangan itu, Bawor berdiri tegap, tidak dengan tangan terkepal, melainkan dengan senyum yang penuh ketenangan. "Kau ingin berkelahi denganku? Aku tak akan melawanmu,
Tapi aku akan berbicara denganmu, ucap Bauer dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Sang preman terdiam, tak mengerti dengan perubahan sikap Bauer yang begitu drastis. Ia terkesima, tak ada yang menyangka bahwa seorang lelaki yang dulu selalu siap berkelahi kini memilih jalan damai. Bauer melangkah mendekat, memandang mata preman itu dalam-dalam. Apa yang kau cari dalam hidupmu? Kekuatan, kehormatan, atau sesuatu yang lebih? Jika kau ingin mengenal kedamaian, aku bisa menunjukkan jalan itu. Suasana hening, dan perlahan preman itu menundukkan kepalanya. Warga yang menyaksikan mulai terdiam, tak menyangka bahwa seorang preman begitu berani mengubah takdirnya. Perkelahian itu pun batal, dan semua yang hadir merasa malu atas kekerasan yang mereka harapkan. Setelah peristiwa itu, Bauer kembali ke pondok pesantren. Kali ini, bukan hanya dirinya yang merasa tenang, tetapi juga banyak warga yang mulai menghormati dan memandangnya dengan rasa salut. Gus Ikdam menatapnya dengan bangga. Kamu sudah berhasil, War. Ini kemenangan sejati. Bukan kemenangan di atas kekuatan fisik, tapi kemenangan di atas hati dan batinmu sendiri. Bauer tersenyum, semua ini berkat bimbingan Gus. Di malam yang sunyi, Bauer duduk sendirian di bawah pohon besar dekat masjid. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar terang. Aku tidak lagi merasa sendirian, pikirnya. Karena sekarang, aku tahu jalan yang benar, dan aku tidak akan pernah kembali. Dengan langkah mantap, Bauer melangkah ke dalam pesantren, siap untuk terus belajar, mengajar, dan menjadi saksi bagi perubahan yang sejati. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang preman bisa mengubah takdirnya, berkat sebuah keputusan yang penuh pengorbanan, dan tentu saja, karena cinta dan kasih sayang Tuhan yang tak terhingga. Beberapa bulan setelah peristiwa perkelahian yang batal, kehidupan di pondok pesantren Darul Iman semakin damai. Bauer, yang kini dikenal dengan nama baru, Abdurrahman, telah menjadi salah satu santri yang paling tekun dalam belajar dan mengajar. Warga kampung yang dulu mencibirnya kini semakin mendekat, menghormatinya. Namun, meski segala sesuatu tampak damai, sebuah ujian besar kembali menghampiri. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit, sebuah kabar buruk menyebar di kalangan para santri. Seorang pengusaha besar yang memiliki tanah luas di sekitar pondok tiba-tiba datang ke pesantren dan mengancam akan menutup pondok tersebut. Tanah itu milik saya, jika kalian tidak keluar, saya akan melaporkan kalian ke pihak berwajib. Teriak pengusaha itu dengan kasar. Kabarnya, tanah yang ditempati pondok telah dijual kepada pihak lain yang memiliki kepentingan untuk membangun sebuah pusat perbelanjaan. Gus Ikdam mendengar kabar itu dengan tenang, namun wajahnya tampak serius. Ini bukan masalah tanah semata, katanya kepada Abdurrahman yang datang menemui beliau. Ini adalah ujian untuk kita semua. Ujian kesabaran, ujian keyakinan. Jika kita menyerah, maka kita kehilangan lebih dari sekadar tempat ini. Kita kehilangan prinsip hidup kita. Abdurrahman mengangguk, merasa berat di hati. Tanah itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat yang telah menyaksikan banyak perjalanan hidup dan perubahan. Tidak bisa begitu saja membiarkan tempat suci ini hilang. Dalam hati, Abdurrahman merasa cemas. Dulu, ia pernah menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kini, ia dihadapkan pada pilihan yang sama sekali berbeda. Haruskah ia menggunakan kekuatan fisik untuk melawan pengusaha itu, atau ia harus tetap memilih jalan damai yang selalu diajarkan oleh Gus Ikdam? Ketegangan itu menggema di dalam dirinya, seolah seluruh dunia menekan dadanya. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, matanya menatap tanah yang telah lama ia anggap sebagai rumah ini. Pada malam itu, Gus Ikdam mengumpulkan seluruh santri. Mereka berkumpul di aula pondok, duduk melingkar, menatap penuh harap ke arah sang kiai. Kita harus bertahan, tapi tidak dengan kekerasan, kata Gus Ikdam dengan tegas. Kita akan menghadapinya dengan doa, dengan ketenangan, dengan kesabaran. Kita tidak akan mundur selangkah pun. Semua santri mengangguk. Namun, Abdurrahman merasa bahwa ada sesuatu yang lebih. Ada rasa takut yang masih membelenggunya, meski ia tahu bahwa jalan yang dipilih adalah jalan yang benar. Esok harinya, Abdurrahman pergi ke rumah pengusaha itu, dengan niat untuk berdialog. Namun ketika ia tiba di depan rumah mewah pengusaha tersebut, perasaan ragu mulai menguasai dirinya. Ia ingat betul, dulu ia bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan fisik. Tapi kali ini, ia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar, tidak hanya pengusaha itu,
tetapi juga ketakutan yang masih menggerogoti hatinya. Dengan tekad yang semakin bulat, ia mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata, pengusaha itu bukan orang yang mudah diajak bicara. "Pondok kalian sudah banyak mengganggu rencana saya," teriaknya. "Kalian akan terus tinggal di sini, atau saya akan pastikan semua berakhir dengan cara saya." Namun, Abdurrahman tetap tenang. "Pak, tanah ini bukan sekadar milik saya atau Anda. Ini adalah milik banyak orang, termasuk para santri yang telah belajar di sini untuk mencari ilmu dan kedamaian. Kami tidak akan pergi, kecuali jika Tuhan menginginkannya." Suaranya tegas, namun penuh kedamaian. Itu adalah suara yang berasal dari hati yang tulus, tanpa ada sedikit pun kebencian. Percakapan itu berlanjut hingga beberapa jam, dengan pengusaha itu terus mendebat dan mengancam. Namun, Abdurrahman tidak pernah melawan dengan kekerasan. Ia berbicara dengan hati, dengan keyakinan yang telah dibentuk selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, pengusaha itu terdiam, memandang Abdurrahman dengan mata yang penuh kebingungan. Tidak ada kemarahan yang tersisa, hanya rasa bingung yang muncul dalam diri pengusaha itu. Dalam keheningan, ia berkata, "Kamu memang berbeda. Aku akan memberi waktu untuk mempertimbangkan semuanya." Abdurrahman pulang dengan langkah ringan. Ketika ia tiba di pondok, Gus Ikdam menyambutnya dengan senyum. "Jangan pernah ragu, War. Kekuatan terbesar ada pada ketenangan hati. Ketika kamu memilih jalan Tuhan, tidak ada yang bisa menggoyahkanmu." Abdurrahman menunduk, merasa bahagia dan bersyukur. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, dan ia telah melewatinya dengan keberanian yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik. Ia tahu, kemenangan sejati adalah ketika ia bisa mengalahkan ketakutan dalam dirinya dan memilih untuk tetap pada jalan yang benar. Setelah pertemuan dengan pengusaha yang penuh ketegangan itu, kehidupan di pondok pesantren Darul Iman seolah memasuki fase baru. Abdurrahman, yang dulu dikenal sebagai Bawor, preman yang menakutkan, kini semakin mantap dalam langkahnya. Warga kampung mulai mempercayai perubahan dirinya, dan banyak yang datang untuk meminta nasihat. Namun, meski begitu, hati Abdurrahman masih belum sepenuhnya bebas dari rasa cemas. Setiap kali ia mendengar kabar tentang pengusaha itu, rasa takut selalu menghantui pikirannya. Suatu sore, Gus Ikdam memanggil Abdurrahman ke ruangannya. "War, aku tahu ada rasa takut yang masih menghantuimu. Tidak apa-apa, setiap perubahan membutuhkan waktu. Namun, ingatlah satu hal, jika kamu tidak yakin dengan jalan yang kamu pilih, maka kamu akan selalu dihantui oleh bayang-bayang ketakutan itu," kata Gus Ikdam dengan lembut. "Percayalah, tidak ada yang bisa mengalahkan seseorang yang hatinya teguh dan tidak bergeming dari keyakinannya." Pagi itu, sebuah keputusan besar harus diambil. Pengusaha itu kembali mendatangi pesantren, kali ini dengan niat yang lebih keras. "Kalian tidak akan menang. Saya akan tetap mengusir kalian dari sini, apapun yang terjadi," teriaknya dengan suara penuh kebencian. Abdurrahman yang mendengar itu merasa dadanya sesak. Namun, ia mengingat kata-kata Gus Ikdam. Keteguhan hati bukan hanya soal tidak mundur, tetapi juga tentang tidak membiarkan ketakutan menguasai diri. Di hadapan pengusaha itu, Abdurrahman berdiri dengan tenang. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantui dirinya. Ia menatap pengusaha itu dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Kami tidak akan pergi, Pak. Tidak akan ada yang bisa mengusir kami, karena tempat ini bukan hanya tanah dan bangunan. Tempat ini adalah rumah bagi hati dan jiwa yang mencari kedamaian," kata Abdurrahman dengan suara yang penuh keteguhan. Melihat sikap Abdurrahman yang begitu tegas, pengusaha itu semakin marah. "Kau pikir ini hanya masalah tanah? Ini adalah tentang kekuasaan dan uang. Kau hanya seorang mantan preman yang tak tahu apa-apa," bentaknya, hampir tak terkendali. Namun, Abdurrahman tetap berdiri tegak. "Kami bukan hanya orang yang mencari uang atau kekuasaan, Pak. Kami mencari kedamaian dan ilmu. Itu adalah harta yang tak ternilai," jawabnya dengan penuh ketenangan. Keheningan tercipta di antara mereka, hanya suara angin yang berdesir pelan. Abdurrahman merasa ketenangannya mulai merasuk ke dalam jiwa pengusaha itu. Perlahan, ekspresi marah di wajah pengusaha itu berubah menjadi kebingungan. "Apa yang kalian inginkan?" tanya pengusaha itu dengan nada yang lebih rendah. Abdurrahman menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Kami hanya ingin melanjutkan hidup di sini dengan damai. Tidak ada yang lebih dari itu." Akhirnya, pengusaha itu terdiam. Wajahnya yang dulu penuh kemarahan kini mulai melembut. Dalam hatinya,
Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghancurkan pesantren ini. "Kau memang berbeda, Bawor," katanya, menyebut nama lama Abdurrahman. "Aku tidak tahu apa yang telah mengubahmu, tetapi kau telah membuktikan bahwa ada hal yang lebih kuat dari kekerasan dan uang. Aku akan memberi kalian waktu untuk mempertahankan pondok ini, tetapi aku tetap punya kepentingan di sini." Abdurrahman mengangguk dengan penuh rasa hormat. "Kami tidak akan mengecewakan Anda, Pak. Terima kasih sudah memberi kesempatan." Dengan itu, pengusaha itu berbalik pergi, meninggalkan Abdurrahman di tengah lapangan pesantren. Kemenangan bukan datang melalui kekuatan fisik atau kata-kata kasar, tetapi melalui keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Abdurrahman menatap langit, merasa lega, dan tahu bahwa ia telah memenangkan ujian besar dalam hidupnya, bukan hanya dengan berani berdiri di hadapan musuh, tetapi dengan menjaga hati dan jiwa tetap murni di tengah segala godaan. Setelah pertemuan yang menggugah dengan pengusaha itu, ketegangan di sekitar pondok pesantren Darul Iman masih terasa. Meskipun pengusaha itu memberi waktu untuk mempertahankan pondok, Abdurrahman tahu bahwa ancaman yang lebih besar masih menunggu. Rasa tenang yang sempat merasukinya kini mulai digantikan oleh kecemasan. Waktu yang diberikan bukanlah jaminan, melainkan sebuah pertaruhan. Sebuah ujian yang harus dihadapi dengan hati-hati. Gus Ikdam melihat perubahan di wajah Abdurrahman. Meskipun ia telah menunjukkan keteguhan, Gus Ikdam tahu bahwa perasaan cemas itu tidak bisa sepenuhnya dihindari. "War," katanya dengan suara yang penuh kebijaksanaan, "kekhawatiran adalah bagian dari hidup, tapi jangan biarkan itu menguasai dirimu. Kita telah memilih jalan ini, dan Allah akan menuntun kita selama kita tetap pada jalannya." Kata-kata Gus Ikdam menyentuh hati Abdurrahman, namun bayang-bayang pengusaha itu masih menghantui pikirannya. Ia merasa terjebak dalam dilema, jika ia terlalu pasrah, maka pondok ini bisa saja hilang, namun jika ia melawan dengan cara yang salah, maka ia akan merusak kedamaian yang telah ia perjuangkan. Sementara itu, pesantren terus berkembang, banyak santri baru yang datang, dan kehidupan berjalan dengan penuh semangat. Namun, suatu hari, saat Abdurrahman sedang berlatih di halaman pondok, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan gerbang. Dari dalam mobil, seorang pria bertubuh besar keluar, mengenakan jas hitam rapi. Wajahnya keras, dengan mata yang penuh ambisi. Pengusaha itu datang untuk bertemu Gus Ikdam. "Saya sudah memberi kalian waktu, Gus. Sekarang waktunya untuk mengakhiri semuanya," kata pria itu dengan suara dingin. Abdurrahman yang mendengar percakapan itu merasa amarahnya mulai naik. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Gus Ikdam mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap tenang. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, War. Kita tidak akan menyelesaikan masalah ini dengan amarah atau kekerasan. Percayalah, setiap ujian akan berakhir dengan cara yang lebih baik jika kita bertahan dengan sabar," kata Gus Ikdam dengan senyum yang penuh keyakinan. Mereka semua berkumpul di ruang utama pesantren, dan di sana, pengusaha itu mulai menyampaikan tuntutannya. "Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Saya akan mengambil alih tanah ini. Jika kalian tidak mau pergi, saya akan memastikan bahwa pondok ini akan hancur, dengan cara apapun," ucapnya, suara penuh ancaman. Di dalam hatinya, Abdurrahman merasakan gejolak yang luar biasa. Ia ingin bertindak, namun ia ingat nasihat Gus Ikdam untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Saat ketegangan memuncak, Gus Ikdam berdiri dan berjalan mendekati pengusaha itu dengan penuh kewibawaan. "Anda mungkin punya banyak uang dan kekuasaan, tapi ada satu hal yang tidak bisa Anda beli, kebijaksanaan dan keteguhan hati," kata Gus Ikdam dengan suara tenang namun kuat. "Kami tidak akan menyerah. Kami akan bertahan di sini, dan kami akan berjuang dengan cara yang benar." Abdurrahman menatap Gus Ikdam dengan rasa kagum. Keteguhan dan ketenangan Gus Ikdam begitu kuat, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya. "Kami tidak akan membiarkan Anda merusak tempat ini," lanjut Gus Ikdam, "karena pesantren ini bukan hanya tentang tanah. Ini adalah tentang ilmu dan kehidupan yang kami jaga untuk generasi mendatang." Kata-kata itu seperti sebuah mantra yang menenangkan semua hati yang ada di sana, termasuk Abdurrahman yang mulai merasa percaya diri kembali. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Abdurrahman. Ketegangan yang semakin meningkat antara pengusaha itu dan pesantren Darul Iman membuatnya sulit tidur. Setiap malam, ia memikirkan apa yang bisa terjadi jika mereka kalah dalam pertempuran ini. Apakah mereka akan kehilangan tempat ini? Apakah perjuangan yang telah mereka lakukan selama ini akan sia-sia?
Meskipun ia telah mencoba untuk tetap tenang, pikirannya terus dihantui oleh rasa takut yang tak bisa disingkirkan begitu saja. Namun, Gus Ikdam melihat perubahan pada diri Abdurrahman. "Kenapa wajahmu begitu gelisah, Wor?" tanya Gus Ikdam suatu sore, ketika mereka sedang duduk di ruang tamu pondok. "Aku tahu, kamu masih diliputi oleh ketakutan itu. Tapi ingat, bukan ketakutan yang mengubah takdir, melainkan bagaimana kita menghadapinya." Kata-kata Gus Ikdam kembali mengingatkan Abdurrahman tentang prinsip hidup yang telah lama ia pelajari, bahwa segala ujian yang datang adalah jalan untuk semakin mendekatkan diri pada Allah. Saat itu, Abdurrahman merasa ada sesuatu yang menyala dalam dirinya. Keteguhan yang ia rasakan dulu kini mulai bertransformasi menjadi keberanian yang lebih besar. "Gus, saya akan menghadapi ini dengan cara saya. Saya tidak akan lagi membiarkan ketakutan menguasai hidup saya," ucapnya dengan tegas. Gus Ikdam tersenyum mendengarnya. "Aku tahu kamu pasti bisa, Wor. Cobalah dan percayalah pada dirimu sendiri. Setiap pertempuran yang sesungguhnya bukan hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam hati kita." Esok harinya, pengusaha itu kembali datang, kali ini dengan membawa sekelompok orang yang terlihat seperti preman-preman bayaran. Mereka membawa alat berat dan kendaraan untuk menandai tanah yang akan dikuasai. "Ini adalah waktunya, Bawor. Kau bisa pergi sekarang atau aku yang akan mengusirmu dengan cara yang lebih keras," teriak pengusaha itu dengan suara menekan. Abdurrahman merasakan amarah dalam dirinya, namun ia menahan diri. Sebuah pilihan besar ada di depan matanya, berperang atau bertahan dengan cara yang lebih mulia. Dengan penuh keteguhan, Abdurrahman melangkah maju, mendekati pengusaha itu tanpa rasa gentar. "Kau bisa saja mengancam kami, tapi kami tidak akan pergi begitu saja. Jika kau ingin mengambil alih ini, kau harus mengalahkan kami dengan cara yang sah, bukan dengan intimidasi dan kekerasan," katanya, suara tegas namun penuh pengertian. "Kami bertahan bukan karena kami lemah, tapi karena kami punya hak atas tempat ini. Dan tidak ada yang bisa menghapuskan hak kami." Pengusaha itu terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Kau pikir aku akan membiarkan seorang mantan preman mengajarku tentang hak? Kau akan tahu nanti betapa mudahnya menghancurkan semua ini." Namun, Abdurrahman tidak tergoyahkan. "Jangan salah, Pak, perjuangan kami bukan hanya untuk tanah ini. Ini adalah perjuangan kami untuk menjaga apa yang benar dan adil." Mendengar perkataan Abdurrahman, Gus Ikdam yang selama ini diam, akhirnya berdiri dan melangkah maju. "Cukup, jika kau ingin berurusan dengan kami, maka hadapi kami dengan cara yang lebih bermartabat. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman," kata Gus Ikdam dengan suara yang penuh wibawa. "Kami akan mempertahankan pesantren ini, dan jika kamu ingin terus mengganggu, kami akan berdoa agar Allah memberikan jalan yang terbaik untuk semua." Ketegangan mencapai puncaknya. Pengusaha itu memandang Gus Ikdam dan Abdurrahman dengan penuh kebencian. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang berubah dalam diri pengusaha itu. Mungkin ada sedikit keraguan dalam dirinya, melihat keteguhan hati yang begitu kuat dari Gus Ikdam dan Abdurrahman. "Aku tidak tahu apa yang membuat kalian begitu keras kepala, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja," ujarnya sambil mundur perlahan, "tapi ingat, ini belum berakhir." Dengan itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan pesantren dalam diam. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Abdurrahman merasa bahwa pengusaha itu tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun ia telah berhasil membuat pengusaha itu mundur untuk sementara waktu, rasa khawatir tak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Setiap kali mendengar suara mesin berat dari luar pesantren, hati Abdurrahman berdebar. Ia merasa seperti ada ancaman yang selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, Gus Ikdam tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Suatu pagi, ketika udara masih dingin dan kabut belum sepenuhnya menghilang, Gus Ikdam memanggil Abdurrahman ke ruang pribadinya. "Wor, apakah kamu masih merasa takut?" tanya Gus Ikdam dengan lembut. "Tidak Gus, saya berusaha untuk kuat," jawab Abdurrahman, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Gus Ikdam tersenyum, "Ingat, takut itu wajar, tapi jangan sampai ia mengendalikan hidupmu. Keteguhan bukan hanya datang dari keberanian untuk bertindak, tetapi juga dari keberanian untuk tetap teguh meskipun segala sesuatu berusaha menjatuhkanmu." Sejak saat itu, Abdurrahman mulai berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun, ketegangan masih terus menghantui. Malam berikutnya, saat semua santri tertidur,
Abdurrahman mendengar suara kendaraan besar berhenti di depan pondok. Ia langsung berdiri dan mengintip dari balik jendela. Pengusaha itu kembali, kali ini dengan lebih banyak orang dan lebih banyak alat berat. Ini tidak bisa dibiarkan, pikir Abdurrahman. Namun, ia segera mengingat kata-kata Gus Ikdam yang mengajarkan untuk menghadapi segalanya dengan sabar dan penuh keyakinan. Keputusan Abdurrahman dibuat. Ia tidak bisa menunggu lebih lama, dan kali ini, ia akan bertindak. Tanpa membangunkan Gus Ikdam, ia keluar menuju halaman pesantren, berjalan menuju gerbang, dan menghadap langsung ke arah pengusaha itu. "Kau kembali juga, iya," kata Abdurrahman dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. Pengusaha itu tersenyum sinis, "Kau terlalu keras kepala, War. Hari ini akan jadi akhir dari semuanya." Abdurrahman berdiri tegak di hadapan pengusaha itu, menatap matanya dengan penuh keberanian. "Kami tidak akan pergi, dan tidak akan menyerah. Kami bertahan di sini bukan hanya karena ini tempat kami belajar, tetapi karena ini adalah tempat yang kami jaga untuk generasi yang akan datang. Kami tidak takut dengan apapun yang kau bawa, karena Allah akan selalu bersama kami," katanya, suaranya menggema di udara pagi yang hening. Para preman yang dibawa pengusaha itu mulai gelisah, seolah merasakan ada kekuatan yang berbeda di dalam diri Abdurrahman. Pengusaha itu mendekat, dan ada ancaman jelas di wajahnya. "Jika kau menginginkan konflik, War, maka aku akan beri kau lebih dari itu. Aku akan hancurkan pesantren ini, tak peduli siapa yang ada di dalamnya," katanya dengan nada penuh kebencian. Namun, sebelum Abdurrahman bisa merespons, sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari belakangnya. "Kalau kau berani melakukan itu, hadapi aku dulu," kata Gus Ikdam, yang tiba-tiba muncul dengan langkah tenang, matanya tajam dan penuh wibawa. "Aku sudah cukup sabar dengan ulahmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menindas kami." Pengusaha itu terkejut, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan. "Gus Ikdam, jangan kira kau bisa menghalangi saya. Selamanya, aku sudah menyiapkan semuanya." Gus Ikdam hanya tersenyum tipis, "Kita lihat saja nanti." Dalam hatinya, ia tahu bahwa kekuatan pengusaha itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan iman yang dimiliki oleh mereka yang berpihak pada kebenaran. Perlahan, satu persatu, orang-orang yang mendukung pengusaha itu mulai mundur. Mereka mungkin merasa takut dengan keteguhan Gus Ikdam, atau mungkin mereka merasakan ada sesuatu yang lebih besar daripada uang dan kekuatan fisik yang mereka bawa. Pengusaha itu melihat ke sekelilingnya, dan meskipun ia masih tidak ingin menyerah, ia mulai merasakan keraguan. "Kalian pikir ini selesai begitu saja?" Ia berteriak marah. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, Gus Ikdam dengan tegas berkata, "Tidak, ini baru dimulai. Dan kami akan selalu bertahan." Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Pengusaha yang selama ini menjadi musuh mereka tidak menyerah begitu saja. Meski telah merasakan keraguan dalam dirinya, ia tetap tidak mundur sepenuhnya. Dengan mengumpulkan lebih banyak orang dan memperkerjakan para preman yang lebih brutal, ia memutuskan untuk menghadapi Gus Ikdam dan Abdurrahman dengan cara yang lebih kejam. Semua langkah yang telah dipersiapkan kini siap untuk dijalankan. Namun, meskipun ancaman semakin nyata, Gus Ikdam tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. "Abdurrahman," kata Gus Ikdam sambil memandangnya, "kita telah mempersiapkan diri, bukan hanya dengan fisik, tetapi dengan doa dan keteguhan hati. Mereka mungkin datang dengan kekuatan duniawi, tapi kita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar." Abdurrahman mengangguk, meski perasaan cemas masih ada di hatinya. Ia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasainya lagi. Ia harus tetap teguh. Pagi itu, saat langit baru mulai cerah, Abdurrahman melihat sekelompok orang mendekati pesantren, membawa berbagai peralatan berat dan beberapa kendaraan. Di depan mereka, pengusaha itu berdiri dengan wajah penuh kekuasaan. Ia menatap Abdurrahman dengan penuh amarah. "Hari ini adalah hari terakhir kalian bertahan," ujar pengusaha itu dengan nada menantang. "Kami akan menghancurkan pesantren ini, dan tak ada yang bisa menghentikan kami." Suara keras mesin dan langkah berat orang-orang yang mengiringinya terdengar semakin mendekat. Namun, Abdurrahman berdiri tegak di depan gerbang, menatap pengusaha itu dengan tatapan penuh keyakinan. "Kau mungkin bisa menghancurkan dinding pesantren ini, tapi kau tidak akan pernah bisa menghancurkan keyakinan kami," jawab Abdurrahman dengan suara mantap. "Kami tidak takut dengan apapun yang kau bawa. Kami bertahan di sini karena kami percaya pada jalan yang benar." Tiba-tiba, Gus Ikdam muncul di sisi Abdurrahman,
berjalan dengan langkah tenang dan penuh wibawa. Kamu bisa mengancam kami dengan kekerasan, tapi ingat, kekerasan tidak akan pernah bisa mengalahkan keteguhan iman, kata Gus Ikdam. Pengusaha itu mencoba untuk menatap Gus Ikdam dengan penuh kebencian. Jangan kira dengan bicara seperti itu, kalian bisa menang. Aku akan mengirimkan kalian ke neraka dengan cara yang paling menyakitkan. Teriaknya marah. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum. Kekuatanmu hanyalah kekuatan dunia, yang pada akhirnya akan hancur. Yang akan abadi adalah keteguhan dan doa kami. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Suara Gus Ikdam yang tenang dan penuh keyakinan menyentuh hati banyak orang yang mendengarnya, membuat mereka mulai meragukan keputusan pengusaha itu. Beberapa orang yang tadinya mendukung pengusaha itu mulai merasa ragu. Mereka melihat sosok Gus Ikdam, yang meskipun tidak menggunakan kekerasan, mampu memberikan rasa damai dan kekuatan dalam setiap kata yang diucapkannya. Ada yang mulai mundur, tidak yakin dengan tindakan mereka. Apakah kita benar-benar ingin melawan orang-orang yang hanya ingin menjaga tempat mereka belajar? Salah seorang dari mereka berbisik. Keteguhan Gus Ikdam seolah menjadi sebuah cahaya yang membakar keraguan dalam hati mereka. Pengusaha itu tidak terima dengan apa yang sedang terjadi. Ia menjerit, mencoba mengendalikan situasi yang semakin berbalik melawan dirinya. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya akan menghancurkan kalian semua. Namun, saat ia hendak melangkah maju, sebuah suara yang lebih kuat dari dirinya terdengar. Sudah cukup, hari ini akan menjadi titik balik. Suara itu datang dari salah seorang yang sebelumnya mendukung pengusaha. Dia menatap pengusaha itu dengan tajam. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam perbuatan kejam ini. Aku memilih untuk berdiri di sisi yang benar. Saat itu, perubahan besar terjadi. Satu persatu, mereka yang dulu mendukung pengusaha mulai bergeser ke arah Gus Ikdam. Mereka tidak lagi ingin terjebak dalam kekerasan yang dipaksakan oleh pengusaha itu. Ternyata, kebohongan dan ancaman yang dihadapinya selama ini tidak mampu menahan arus kebenaran yang mulai mereka rasakan. Pengusaha itu, yang kini berdiri sendirian di hadapan mereka, merasakan kekalahannya. Kepercayaan yang diberikan pada kekerasan dan intimidasi kini runtuh di hadapannya. Kalian bisa saja mengkhianati saya, tapi ingat, aku tidak akan berhenti, teriaknya dengan marah. Namun, Gus Ikdam hanya diam, menatapnya dengan penuh kedamaian. Tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang ikhlas. Hari itu, setelah peristiwa dramatis yang terjadi di depan gerbang pesantren, pengusaha itu mulai merasakan kehancuran dalam jiwanya. Ia yang selama ini mengandalkan kekuatan dan intimidasi merasa kalah. Ia berdiri terpaku, matanya penuh amarah, namun ada rasa ketidakberdayaan yang begitu jelas. Apa yang telah kulakukan? Gumamnya dalam hati. Tidak hanya dia yang merasa terpojok, namun juga orang-orang yang dulu mengikutinya mulai merasa cemas, seolah berada di sisi yang salah. Mereka tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa kekerasan yang selama ini mereka pakai tidak mampu menaklukkan hati yang teguh dan bersih. Abdurrahman berdiri di samping Gus Ikdam, matanya menatap pengusaha yang kini tampak rapuh. Gus, apakah kita harus terus melawan mereka? Tanyanya dengan nada ragu. Gus Ikdam menggelengkan kepala, perlawanan yang kita lakukan bukan untuk mencari kemenangan semata, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran selalu memiliki kekuatan lebih besar daripada segala kebohongan. Gus Ikdam menatap ke arah pengusaha itu dengan penuh kasihan. Kau telah memilih jalan yang salah. Namun, selama kau masih memiliki kesempatan untuk berubah, pintu kebaikan selalu terbuka. Pengusaha itu mulai berjalan mundur, matanya tidak bisa menatap siapapun dengan penuh keyakinan. Para preman yang mengikutinya kini mulai merasakan keraguan. Satu persatu mereka melihat ke arah Gus Ikdam dan Abdurrahman, seolah ada daya tarik yang tidak bisa mereka hindari. Mereka merasa malu, seakan mereka telah membuat kesalahan besar dengan mengikuti pengusaha itu. Salah seorang preman yang paling besar dan paling ditakuti di antara mereka, Jaka, akhirnya berbicara. Aku tidak bisa melanjutkan ini, Gus, katanya dengan suara berat, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Melihat pengkhianatan yang mulai terjadi di barisan mereka, pengusaha itu menjadi semakin marah. Kalian semua pengecut, aku tidak akan menyerah. Aku akan menghancurkan tempat ini, teriaknya sambil menggertakkan gigi. Namun, sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, Gus Ikdam melangkah maju, mendekatinya dengan tenang. Kau bisa mencoba melawan kami dengan kekerasan dan kebencian, tetapi apa yang kau hadapi bukanlah manusia biasa.
Kami berjuang dengan kekuatan yang lebih besar dari itu, kata Gus Ikdam dengan tegas. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat secara fisik, tapi siapa yang lebih kuat dalam jiwa. Pengusaha itu menatap Gus Ikdam dengan penuh kebencian, namun hatinya terasa berat. Setiap kata Gus Ikdam seolah masuk ke dalam jiwa yang telah lama rapuh, menembus semua pertahanan kebanggaan dan kekerasannya. Dalam dirinya, ia mulai merasakan perasaan yang tidak ia pahami, perasaan menyesal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali, katanya dengan suara yang mulai bergetar. Ia tampak seperti orang yang telah kehilangan arah dalam hidupnya, bingung dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Abdurrahman melihat perubahan dalam diri pengusaha itu, meskipun masih ada kebencian dan amarah yang tersisa, ia bisa merasakan ada sedikit keraguan di dalam dirinya. Gus, apakah dia akan berubah? Tanya Abdurrahman dengan hati penuh harap. Gus Ikdam menatap pengusaha itu dengan penuh empati. Perubahan hanya akan terjadi jika seseorang menyadari kesalahannya. Tapi itu bukanlah tugas kita untuk memaksakan, War. Tugas kita adalah menunjukkan jalan, dan membiarkan hati mereka yang menentukan arah mereka sendiri. Saat suasana semakin hening, dan hanya terdengar desiran angin, para preman yang mengiringi pengusaha itu mulai berbalik arah. Mereka tidak lagi melihat ke arah pemimpin mereka, tetapi mulai memandang ke arah Gus Ikdam dan Abdurrahman. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada uang dan kekuasaan yang selama ini mereka kejar. Salah seorang dari mereka, yang dulunya dikenal sebagai sosok yang keras, mendekat dan berkata, kami ingin berubah. Kami ingin mengikuti jalan yang benar. Kata-kata itu menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Pengusaha itu berdiri sendiri, terasing di tengah-tengah kerumunan yang kini mulai bergeser. Ketika ia menoleh ke arah Gus Ikdam, air mata mulai mengalir di pipinya, sesuatu yang jarang sekali terlihat dari seorang pria sepertinya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Gus Ikdam mendekat, meletakkan tangan di bahunya, jalan untuk berubah tidak selalu mudah, tapi selalu dimulai dengan langkah pertama. Tidak ada yang terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan kata-kata itu, Gus Ikdam memberikan kesempatan terakhir bagi pengusaha itu untuk memilih jalan hidupnya yang baru.